Halo sahabat Milan Hydropump, kali ini saya akan berbagi tutorial kepada teman-teman semuanya bagaimana caranya kita pembibitan bayam anti gagal ya teman-teman. Jadi perlu diketahui di sini, kebanyakan dari teman-teman kita semua di saat pembibitan bayam, khususnya bayam hidroponik teman-teman yang saya bahas di sini, seringkali mengalami gagalan di usia 3 HSS sampai dengan 7 HSS teman-teman. Jadi kalau sudah lewat dari usia itu, biasanya kalau udah pindah ke meja persemaian talang, sudah kena pupuk nutrisi, biasanya sudah aman teman-teman. Yang rentan sekali mengalami gagalan itu di usia 3 sampai 7 HSS teman-teman ya. Jadi di usia-usia seperti itulah di sini yang akan saya berikan tips dan triknya supaya bagaimana caranya pembibitan bayam itu anti gagal ya teman-teman. Karena gagal itu biasanya disebabkan dikarenakan jamur ya teman-teman. Jadi bayam itu rentan sekali terkena jamur. Jadi di sini saya akan berikan tips dan tutorialnya bagaimana caranya pembibitan bayam anti gagal menggunakan media busa ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa saksikan video saya selengkapnya. Pertama-tama di sini yang akan kita siapkan adalah nampan ya teman-teman. Nampan ini untuk kita pembibitan dan busa yang akan kita gunakan sebagai medianya. Busa-busa ini sudah saya potong ya teman-teman, sebesar ukuran dadu. Dan ini adalah bibit bayam yang akan kita pakai untuk bibitan. Dan ini adalah air bersih teman-teman yang sudah kita taruh di wadah ember untuk mencuci daripada busa-busa ini teman-teman. Untuk potongan busa-busanya seperti apa ukurannya nanti teman-teman bisa lihat di video saya sebelumnya ya teman-teman. Ada caranya, bagaimana cara saya memotong busa dan ukurannya seberapa. Jadi busa itu langsung kita rendam di dalam wadah ember yang sudah berisikan air bersih tadi ya teman-teman. Dan untuk busanya sendiri setelah kita rendam tidak perlu dicuci teman-teman ya, tidak perlu harus diperas atau diapa, cukup setelah kita rendam langsung kita angkat. Jadi supaya air di dalam busa tersebut bisa agak sedikit membasahi ataupun menggenang di dalam busa tersebut teman-teman. Jadi setelah busa tersebut dibasahkan, langsung kita tata di nampan yang sudah kita siapkan tadi ya teman-teman, yakni nampan berwarna merah ini. Dan untuk susunnya seperti ini ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa mengikuti langkah-langkah saya. Seperti ini langkah-langkahnya, cara menyusun busa di nampan seperti apa. Jadi busa ini nanti akan kita susun sampai dengan full ya teman-teman ya, sampai penuh. Oke teman-teman, ini untuk busanya sudah terisi dengan penuh teman-teman ya. Jadi seperti inilah penampakannya. Dan selanjutnya akan kita lakukan bibitan menggunakan benih bayam. Bayamnya yang saya pakai adalah bayam merah dan 1 tusuk gigi ya teman-teman. Jadi caranya seperti ini teman-teman, bisa mengikuti langkah saya. Jadi tusuk gigi tersebut kita agak sedikit letakkan dulu di busa tersebut teman-teman ya. Karena kan kondisi busa tersebut kan sudah basah. Jadi kita tempelkan saja tusuk gigi tadi di busa tersebut, nanti kan tusuk gigi tersebut akan basah. Lalu langsung kita tempelkan di wadah yang berisikan bibit bayam merah tersebut. Jadi cukup kita tekan-tekan saja di busa yang sudah kita tata ini ya teman-teman. Dan kita lakukan supaya secara merata ya teman-teman ya. Jadi seperti ini langkah-langkahnya. Jadi busa tersebut tidak perlu kita cubit atau kita bolongin ya teman-teman, tidak perlu, cukup kita potong persegi 4 saja ukuran dadu, lalu kita susun. Dan setelah itu kita lakukan pembenihan menggunakan tusuk gigi ini, menggunakan bibit bayam merahnya. Jadi kita lakukan secara merata semuanya teman-teman. Oke, setelah benih tersebut merata, kita taburkan di media pembibitan dan waktunya kita akan langsung simpan di tempat yang teduh teman-teman. Saya biasanya kalau menyimpan langsung saya letakkan di dalam lemari ya teman-teman. Lemari ini cukup teduh dan tidak terkena sinar paparan matahari. Dan kita tutup dengan rapat di dalam lemari ini teman-teman, dan kita tunggu selama
2 hari teman-teman. Setelah 2 hari nanti akan langsung kita keluarkan. Dan seperti inilah penampakannya setelah 2 hari ya teman-teman. Bibit bayam tersebut sudah nampak terlihat putih-putih, sudah keluar ya teman-teman. Jadi penampakannya seperti ini setelah 2 hari kita simpan di tempat yang teduh. Dan setelah itu langsung kita kenalkan ke matahari ya teman-teman ya. Jadi jangan kita simpan di dalam, tapi langsung dikenalkan ke sinar matahari. Jadi ini salah satu benih yang sudah saya bibit dari pembibitan dari bibit-bibit yang lain. Jadi penampakannya seperti ini, usianya sebenarnya sama, tapi kan saya akan lebih fokus ke bayam merah, caranya seperti apa. Dan setelah itu, setelah kita letakkan di tempat pencahayaan yang cukup, kita langsung siram di tepi-tepi dari pinggiran dari wadah nampan tersebut ya teman-teman. Jadi kita lakukan penyiraman itu, airnya jangan terlalu besar, airnya cukup sedang saja, kecil, dan kita siram di bagian pinggir-pinggir dari wadah nampan tersebut, jangan di bagian tengah ya teman-teman ya. Kita siram di bagian-bagian pinggirnya saja, dan kita lakukan hal seperti ini sampai busa tersebut cukup sedikit setengah dari menggenang, jadi setengah dari tenggelamnya busa tersebut. Jangan sampai full ya teman-teman ya, nanti kalau basah kurang bagus juga. Jadi setengah saja, setengah dari ukuran tataan busa itu. Dan ini adalah usia setelah 3 HSS ya teman-teman. Jadi setiap hari harus kita lakukan selalu penyiraman di bagian sisi pinggirnya ya teman-teman ya. Jadi setiap hari harus kita lakukan penyiraman di sisi-sisi pinggir dari nampan-nampan tersebut, karena biasanya 1 hari sudah cukup kering ya teman-teman, tapi masih tetap basah. Jadi seperti inilah kondisinya setelah 3 hari ya teman-teman, 3 hari setelah semai. Jadi berwarna merah ini sudah terlihat ya teman-teman ya dari daunnya. Dan ini adalah usia dari 4 HSS teman-teman. Jadi 4 HSS sudah cukup agak besar, dan ukurannya pun sudah terlihat daun lembaganya, dua daun dari bayam itu sudah keluar ya teman-teman. Jadi ini dari penampakan dari bibit-bibit yang lain yang sudah saya semai, dan ini adalah di media persemaian, yakni talang teman-teman ya, yang ukurannya sudah cukup besar. Dan setelah itu, setelah memasuki usia 6 HSS, langsung kita pindahkan ya teman-teman ya. Jangan terlalu lama kita taruh di wadah nampan tadi, tapi harus langsung kita pindahkan supaya dia langsung mendapatkan asupan nutrisi teman-teman. Karena kalau terlalu lama tidak kita pindahkan, nanti beresiko dia akan pembusukan teman-teman. Yakni pembusukan, yakni busuk dari batang. Jadi inilah terkadang kalau kita telat pindah jadi seperti itu. Jadi di saat tanaman tersebut sudah waktunya membutuhkan asupan nutrisi, tapi agak terlambat kita memindahkan. Jadi usia 6 HSS khusus untuk bibit bayam ini harus langsung kita pindahkan ya teman-teman ya. Jadi supaya dia langsung bisa mendapatkan asupan nutrisi. Jadi langsung kita pindahkan di talang persemaian yang sudah ada aliran nutrisinya ya teman-teman. Jadi kita langsung pindahkan seperti ini. Jadi teman-teman bisa mengikuti langkah-langkah yang biasa saya lakukan, ataupun teman-teman ada ide lain, tidak masalah teman-teman. Jadi caranya kira-kira seperti ini ya teman-teman ya. Jadi ini penampakan dari saya videokan dari atas ya teman-teman. Jadi supaya agak terlihat. Jadi penampakannya setelah kita susun seperti ini ya teman-teman, tataannya seperti ini. Ini sudah memasuki usia 6 HSS ya teman-teman ya. Dia sudah membutuhkan nutrisi untuk asupan daripada tanaman tersebut. Dan ini adalah memasuki usia 7 HSS ya teman-teman. 7 HSS dia sudah cukup tegak untuk dan cukup kokoh teman-teman ya daripada bayam tersebut. Jadi di usia 6 HSS itu harus langsung kita kenalkan ya teman-teman ya di pupuk nutrisi, karena
bayam tersebut kan cukup rentan sekali terkena daripada jamur ya teman-teman. Jadi dia kalau telat sedikit kita memindahkan memang sedikit berbahaya, beresiko terkena jamur yakni busuk daripada batang teman-teman. Kalau tidak dia busuk akar. Jadi itu gunanya kita kenalkan ke nutrisi, kita langsung letakkan supaya dia mendapatkan asupan nutrisi supaya daripada mencegah daripada tanaman tersebut terkena daripada busuk batang. Jadi seperti itu teman-teman, karena di pupuk tersebut kan sudah mengandung daripada unsur-unsur hara yang bisa mencegah daripada pembusukan batang ataupun busukan akar ya teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman. Demikian tadi pembibitan bayam dari usia awal sampai dengan usia 7 HSS. Jadi bila mana teman-teman mengikuti cara saya, silakan ya teman-teman. Dan untuk teman-teman semuanya jangan lupa untuk di subscribe, like, dan di share.